apabila seorang pemain, contohnya saya punya sebuah tembakan yang saya lemah, biasanya oke, apa kabar dengan tembakan ketiga? Bisa nggak kita repeat tembakan kedua yang sama? Kita lihat bahwa ini bukan cara untuk menembak angle bola seperti ini. Teman-teman, di poin ketiga, sebagai penutup subjek part 1, masalah aiming, saya akan mencoba sharing sama Anda bagaimana cara Anda merubah proses berpikir Anda untuk memproses visual memory terhadap angle tembakan sebuah bola. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan trauma yang bukan jadi musuh kita, tapi melainkan dia menjadi teman kita. Prinsip bahasanya maksudnya seperti ini, teman-teman. Kita sering punya bola-bola yang mungkin cenderung kita takut atau yang kita lemah. Yang dimana memang satu faktor tertentu adalah kita nggak pernah latihan angle tersebut, positioning bola tersebut, kondisi tembakan tersebut kita jarang latih. Tapi skenario kedua yang juga lebih sering terjadi apabila seorang pemain, contohnya saya punya sebuah tembakan yang saya lemah, biasanya itu juga terbentuk karena saya punya trauma terhadap tembakan itu. Mungkin dalam momen-momen krusial, saya pernah mencoba mengeksekusi tembakan itu, tapi saya gagal eksekusi tembakan tersebut. Dan apalagi mungkin momennya krusial, sehingga itu menjadi sebuah potret trauma yang dimana kita tahu dalam pressure kondisi seperti itu, bola itu kita takutin terus-menerus. Nah, sementara di titik situ, teman-teman, saya mencoba sharing di kesempatan kali ini, bagaimana kita memanfaatkan, kita punya skenario ya, 9 di spot, dan bola 1 cenderung ada di titik diamond 1 di rel pendek dan diamond 2 di rel panjang. Di titik sini kita punya skenario sebuah tembakan spot shot sempurna. Di titik sini, spot shot tembakan sempurna ini akan saya jadikan sebuah ilustrasi untuk kita mencoba, saya coba sharing sama teman-teman bagaimana Anda merubah pola pikir Anda untuk fokus mencari feel, mencari rasa, sehingga belum tentu feel atau rasa tersebut bisa terpotret di kepala teman-teman menjadi sebuah angle yang tepat, tapi bagaimana caranya kita akan terus-menerus menembak dalam satu posisi konsisten yang sama dengan acuan yang sama, dan kita akan lihat apakah kita akan bisa terus-terusan mendapatkan hasil yang sama. Sehingga apa? Kita akan melakukan error sampling yang miss, yang salah, sampai kita akan mendapatkan gimana caranya kita nembak angle yang benar. Saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi di sini saya akan coba mengambil visual referensi A, di mana tembakan 9 ini saya akan tembak dengan kecenderungan hasil dia akan cenderung agak tebal, yang artinya dia akan landing di bibir kanan pocket. Oke, tebal ya teman-teman ya. Good. Sekarang mindset ketika orang mencoba melakukan latihan sebuah tembakan, dia akan mencoba mengkompensasi kesalahan pertama tersebut, sehingga dia akan cenderung langsung dia akan tipisin. Oke, pertanyaannya, tembakan 1 berhasil, tembakan kedua gagal. Pertanyaannya, untuk ketika kita mengejar sebuah konsistensi, apa kabar dengan tembakan ketiga? Bisa nggak kita repeat tembakan kedua yang sama? Kita ingat nggak posisi angle-nya? Belum tentu, teman-teman. Saya balik lagi ke posisi tebal yang pertama. Saya tembak lagi sampling keempat. Sukses. Senario 5. Kita miss lagi. Nah, referensi seperti ini, drill latihan seperti ini tidak akan membangun sebuah cortex memori yang kokoh di dalam proses bawah sadar kita
terhadap berapa proper angle yang kita butuhkan untuk menembak spot shot tersebut. Prosesnya sekarang saya akan coba rubah sama teman-teman bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih konsisten dengan fokus selalu pada positioning angle yang sama. Jadi kita tidak mencoba untuk nge-fight diri kita untuk mana angle-nya, mana angle-nya, mana angle-nya. Tapi kita akan coba belajar membangun proses secara bertahap bagaimana menguasai angle tersebut. Kita tahu dulu cara yang salah. Setelah kita tahu, ada ibaratnya minimal kita tahu ada 10 cara salah, kita bisa fokus hanya pada 3 cara yang benarnya. Kita ulang. Tembak tebal. Tembak tebal lagi. Karena saya ingat referensi terakhirnya. Dan satu tembakan proper. Setelah saya melakukan 3 tembakan yang salah, dengan mengejar orientasi feel angle yang sama, di titik situ saya akan tahu adjustment saya butuh untuk tembakan keempat. Baru dari titik situ, ketika teman-teman berhasil terus-menerus melakukan eksekusi tembakan yang salah secara konsisten, sebenarnya di titik situ teman-teman juga akan bisa membangun diri Anda, program bawah sadar Anda, untuk terus-menerus menembak dalam posisi angle yang benar. Jadi di titik sini teman-teman, ketika Anda belajar membangun sebuah sampling terhadap positioning angle, ketebalan, ketipisan, dan teman-teman repeat dalam satu posisi, teman-teman akan cenderung dapat bisa lebih membangun kematangan persepsi soal satu angle, apalagi ketika dia sensitif, tapi di mana prinsip berpikirnya adalah teman-teman bukan menggunakan trauma sebagai musuh Anda, tapi teman-teman justru malah memanfaatkan trauma dengan sampling, dengan statistik, sehingga teman-teman tahu approach yang benar untuk mencari adjust angle tembakan tersebut seperti apa. Saya repeat sampelnya sekali lagi dalam positioning tembakan bola cut shot. Oke? Cut shot tipis. Landing, kita repeat 3 kali, 3:1. 2, lebih mudah teman-teman membangun satu referensi angle yang sama, menyimpan dalam potret memory muscle, tapi potret memory muscle yang salah jangan dijadikan musuh, tapi jadikan teman sebagai hafalan bahwa ini bukan cara untuk menembak angle bola seperti ini. Ketika teman-teman akhirnya punya referensi tembakan benarnya, teman-teman tahu harus adjust di mana. Sehingga ketika saya repeat lagi, tembakan keempat, saya akan selalu tahu kompensasinya ada di sini, line-nya ada di sini, selaknya ada di sini. Apapun, lewat cara proses berpikir teman-teman, lewat bahasa teman-teman sendiri. Kita masuk ke part berikutnya. Kali ini saya akan bicara bagaimana mengisolasi masalah. Mengisolasi masalah maksudnya seperti ini teman-teman. Saya sudah sampaikan sebelumnya, eksekusi tembakan yang salah bisa karena judgement yang salah, bisa karena visual alignment dan cue action-nya yang tidak baik. Tapi di titik sini kalau kita bicara yang saya sempat bahas di poin sebelumnya terkait masalah inersial dan energi transfer, maka di titik sini saya mengencourage saat teman-teman mau melakukan sebuah proses latihan aiming, entah bola spot, bola cut shot, atau apapun itu, maka pastikan di titik situ teman-teman mengeksekusi tembakan tersebut dengan speed dan lepasan yang aman. Nah, speed dan lepasan yang aman itu seperti apa? Tentunya di konteks kali ini, di latihan ini, kita tidak bicara bagaimana kita mengeksekusi tembakan aiming dengan position play, dengan speed control, tapi kita murni hanya bicara masalah saya mau tahu aiming saya bagus apa enggak, termasuk sighting dan visual alignment saya bagus apa enggak. Maka di titik situ, untuk men-take out faktor error terkait masalah speed atau energi dan inertial transfer tersebut, maka rekomendasi saya adalah untuk teman-teman menembak. Ketika saat teman-teman mau melakukan latihan aiming, teman-teman tembak dengan posisi center sempurna, tentunya tidak ada English. Yang kedua, pastikan positioningnya adalah 1 tip di atas center atau minimal setengah tip di atas center, pukul dengan eksekusi push yang lembut.
Sehingga ketika di titik situ tembakan tersebut entah bisa dieksekusi secara berhasil atau tidak, di titik situ teman-teman akan memiliki sebuah sampling atau hasil analisa pribadi yang tinggi bahwa ketika saya tahu tembakan seperti itu saya miss, ketika saya tembak dalam posisi English-nya nggak ada, dan tidak ada top spin, tidak ada back spin, murni hanya saya roll ke depan, dan ketika saya miss, maka di titik situ teman-teman akan bisa tahu bahwa problemnya akan ada entah di sighting Anda ataupun di judgment ataupun visualisasi Anda. Dan teman-teman, satu poin terakhir yang saya akan sharing sama Anda sebagai bahan penutup ketika kita bicara masalah prioritas dan proses berpikir di saat aiming. Di titik sini teman-teman, ada satu subject point yang saya mau tambahkan dan saya mau tekankan secara krusial untuk bagaimana supaya hasil eksekusi tembakan teman-teman jauh lebih konsisten. Prinsip yang saya mau sampaikan adalah komitmen. Jadi ketika kita bicara poin masalah komitmen teman-teman, prinsipnya ketika seorang pemain sudah menentukan posisi visualisasinya, di mana line bayangannya dia, ketika dia sudah masuk dalam bentuk posisi transisi yang lurus, sebenarnya di titik situ si pemain tersebut sudah lagi berpikir masalah aimingnya dia, akurasinya dia, tapi fokusnya berubah murni habis terhadap kualitas cue action-nya saja. Karena pada prinsip dasarnya, seorang pemain yang masih meragukan hasil aimingnya atau judgement keputusannya dalam posisi ketika dia sudah berdiri dalam postur yang sudah paten, yang dia sudah tidak bisa rubah eksekusinya sama sekali, itu pun nanti akan dapat mempengaruhi eksekusinya. Akan mempengaruhi karena di titik sini fokus si pemain tersebut cenderung jadi terbelah, teman-teman. Dia tidak bisa memprioritize terhadap komitmennya dia soal apakah line yang saya sudah ambil itu sudah yang terbaik, sudah paling tepat atau belum, sedangkan masih banyak domain-domain lain yang perlu difokusin, yaitu apa? Cue action-nya seperti apa, grip timing-nya seperti apa, ayunannya lurusnya, eksekusinya bagus atau enggak, and so on and so on. Jadi, visualize, commit, turun, lock, di titik sini, fokusnya udah murni pindah. Hanya kemana? Hanya ke kualitas cue action-nya saja. Pull. Jadi di titik sini ketika teman-teman sudah berada dalam posisi address atau final pause, di titik situ teman-teman sudah tidak boleh lagi berpikir masalah aiming saya tepat apa enggak. Kedepan kita akan masuk ke materi-materi yang lebih advance, tapi prinsipnya saya sudah sampaikan sampai hari ini saya tidak memiliki sebuah aiming system atau acuan referensi visual dengan trik atau tips yang super spesial atau apa, nggak ada, karena memang permainan ini adalah permainan proyeksi. Like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.